Apakah kalian tahu apa itu radiasi gelombang elektromagnetik? Apakah kalian tahu kalau ternyata internet yang sehari-hari kita pakai merupakan salah satu dari pemanfaatan gelombang elektromagnetik? Kok bisa ya? Gimana tuh caranya? Mari kita belajar tentang konsep gelombang elektromagnetik dan pemanfaatannya serta dampak negatif dari pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, salam pendidikan dari Bumi Siliwangi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Sisi Setiawati, salah satu mahasiswi PPG Prajabatan Fisika UPI tahun 2022. Di sini kita akan menganalisis tentang fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Apa itu gelombang elektromagnetik? Kalau kita ulik dari namanya, gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, berosilasi, dan merambat melewati ruang. Gelombang tersebut membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa medium perambatan. Penggabungan medan listrik dan medan magnet yang saling berosilasi dan merambat juga lebih dikenal dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Dari sana, kita tahu kalau gelombang ini tercipta karena adanya perubahan medan listrik yang dapat mengakibatkan berubahnya juga medan magnet. Sehingga harus ada perubahan atau ada muatan yang bergerak. Jika muatannya diam atau konstan, apa yang akan terjadi? Ya tentu saja, gelombang tidak akan tercipta. Gelombang akan tercipta kalau ada perubahan muatan. Nah, perubahan tersebut jika terus berlangsung akan menyebabkan perubahan medan magnet dan listrik secara sinusoidal atau grafik sin. Kira-kira seperti ini bentuk dari gelombangnya. Apa aja sih sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, gelombang elektromagnetik memiliki sifat perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi secara bersamaan. Keduanya bernilai maksimum dan minimum pada saat yang bersamaan juga. Lalu, medan magnet, medan listrik, dan kecepatannya saling tegak lurus. Kemudian, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik mengalami sifat-sifat cahaya, yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Selanjutnya, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet. Kemudian, nilai dari kecepatan gelombang elektromagnetik hanya dipengaruhi oleh sifat listrik dan magnet medium yang ditempuhnya. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan. Jadi, hukum Coulomb dan Lorentz tidak berlaku pada gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan konstan pada ruang hampa, yakni senilai dengan 3 × 10⁸ meter per sekon. Setelah kita membahas sifat-sifat gelombang elektromagnetik secara sekilas, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang yang pertama adalah gelombang radio, yang mana gelombang ini dihasilkan dari osilasi elektron rangkaian listrik dengan panjang gelombang lebih dari 1 meter. Selanjutnya adalah gelombang mikro, yang merupakan gelombang radio, namun dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu super high frequency, dengan rentang nilai 3-30 Hz. Selanjutnya gelombang infrared. Gelombang infrared frekuensinya berkisar antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz dengan panjang gelombangnya 700 sampai 1000 nm. Selanjutnya adalah cahaya tampak.
Cahaya tampak ini adalah cahaya yang paling sering kita temukan. Gelombangnya berkisar antara 400 sampai 700 nm. Contoh dari cahaya tampak yaitu warna Magico Hibinium. Selanjutnya adalah gelombang UV atau ultraviolet. Panjang gelombangnya sekitar 1 sampai 400 nm dan frekuensi gelombang elektromagnetiknya 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Kemudian ada sinar X atau X-ray. Sinar X ini memiliki panjang gelombang yang berkisar antara 0,01 sampai 10 nm. Dan yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma ini adalah sinar yang paling pendek panjang gelombangnya, namun memiliki frekuensi yang paling besar dibandingkan jenis lainnya. Frekuensinya berkisar dari 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Berikutnya adalah pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Di sini ada beberapa gambar yang merupakan salah satu manfaat dari gelombang elektromagnetik. Bisa kita lihat, gambar yang pertama itu merupakan ronsen atau CT scan. Nah, ronsen atau CT scan ini merupakan salah satu manfaat dari sinar X dan sinar gamma. Kemudian, ada pemanfaatan dari sinar infrared. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pemanfaatan gelombang elektromagnetik pada handphone yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ponsel merupakan bagian dari hidup. Sebagian besar manusia menggunakan ponsel sebagai alat komunikasi. Bagaimana ponsel melakukan panggilan? Dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler? Mari kita bahas. Ketika kita berbicara di telepon, suara kita diambil dari mikrofon. Lalu, mikrofon tersebut mengubah suara menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini membentuk suara kita dalam 0S dan 1S. Kemudian, antena menerima sinyal tersebut, lalu mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini mentransmisikannya sinyal 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam frekuensi 0 dan 1 masing-masing mentransmisikan dalam frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, kita bisa menelpon teman kita menggunakan gelombang elektromagnetik. Namun, gelombang elektromagnetik ini tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena benda-benda peralatan listrik dan faktor lingkungan lain. Bahkan, jika tidak ada masalah seperti itu, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara ini memiliki kabel fiber optik yang diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi fals cahaya frekuensi tinggi. Kemudian dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara untuk memproseskan sinyal lebih lanjut. Kemudian diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima, fals menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik, dan ponsel teman menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik, sehingga teman dapat mendengar suara kita. Jadi memang benar bahwa komunikasi seluler tetap menggunakan media kabel.
Handphone merupakan alat komunikasi yang banyak dimiliki oleh manusia. Hal ini dikarenakan keefektifan oleh handphone itu sendiri. Dalam satu ponsel, penggunanya tidak hanya dapat berkomunikasi, akan tetapi juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti mencari suatu informasi ataupun mendengarkan musik. Di balik kehebatan ponsel tersebut, sebenarnya mengandung efek negatif berupa pancaran gelombang elektromagnetiknya yang berbahaya bagi otak. Terlebih bila digunakan untuk menelpon dalam jangka waktu yang lama. Saat menelpon, efek yang langsung ditimbulkan berupa nyeri kepala karena adanya peningkatan tekanan darah. Namun, untuk waktu yang lebih lama lagi dapat menimbulkan kanker otak karena adanya penurunan produksi serotonin dan melatonin yang mana kerjanya untuk menekan timbulnya tumor. Demikianlah penjelasan mengenai gelombang elektromagnetik dan pemanfaatannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.